Halo adik-adik, selamat pagi. Hai anak-anak kelas balita, selamat pagi. Selamat tahun baru 2021. Selamat tahun baru semuanya. Yeay. Hari baru, tahun yang baru. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa datang sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu masih sekolah minggu online, tapi kita harus tetap mengucap syukur. Ya Kak Irma ya, semua anak-anak mesti harus semangat untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun dari rumah masing-masing. Adik-adik, tahun baru, ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Yeay, betul, tanggal 3 Januari 2021. Nah, pagi ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan Yesus penuh dengan ucapan syukur dan sukacita atas hari ini yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah baik, maka dari itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, nanti disambung dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Nah, sebelum itu adik-adik, karena mau ngajakin adik-adik sekalian untuk tarik nafas sama ya, 1, 2, 3. Unik juga ikutan tarik nafas. Senang sekali ya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Matahari bersinar terang, burung berkicau tenang, harum semerbak bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay. Nah, sebelum kita lanjut sekolah minggunya, Kak Irma mau ngajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh sekolah minggu. Tuhan, di tahun yang baru ini kami datang dengan ucapan syukur dan penuh sukacita untuk kebaikan Tuhan kepada kami semua. Kiranya Tuhan yang akan memimpin sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal hingga akhir acara nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau nyanyi satu lagu lagi. Kak Irma mau ngajakin adik-adik untuk nyanyiin lagu Ku daki gunung yang tinggi. Semuanya tahu kan? Nah, bangkit berdiri. Ya. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Semuanya pintar. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Irma mau ngajakin adik-adik sekalian untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop
dan dititipin ke mama. Nanti akan kita kumpulkan sama-sama pada hari yang akan datang. Nah, untuk lagu persembahan, Kak Irma mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, sekarang kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan tolong berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu nih yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau akan memberikan hikmat kepada Ibu nih Tuhan, dan memberikan kami kepekaan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian dan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Dede udah siap dengerin firman Tuhan? Duduk yang manis, telinganya dibuka, dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kakak Irma. Sekarang giliran Uning mau cerita ya, cerita firman hari ini. Tunggu dulu. Sebelumnya Uning pengen tanya nih sama anak-anak ya. Tanyanya lewat lagu. Siapa mau dengarkan cerita? Siapa mau dengarkan cerita? Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan cerita? Nah, sekali lagi ya Kak Irma ya, supaya semua adik-adiknya jawab ini. Siapa mau dengarkan cerita? Saya. Siapa mau dengarkan cerita? Saya. Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan cerita? Saya. Nah, hebat ya Kak Irma ya. Ternyata adik-adik, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita ya. Nah, ini siapkan dulu Alkitabnya ya. Nah, anak-anak juga boleh nanti baca sama mama ya. Kisah hari ini, cerita hari ini terambil dari kitab Matius. Nah, anak-anak, kisah kita, cerita Alkitab, cerita firman hari ini itu tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, kita baru saja memperingati Natal, bukan? Memperingati kelahiran Yesus. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah, saat itu ada orang-orang Majus yang mendengar bahwa seorang bayi, raja yang besar, yang hebat, itu sudah dilahirkan karena mereka melihat ada tanda bintang yang besar. Akhirnya orang-orang Majus ini sampai di istana Herodes. Dan dia bertanya, di mana raja yang besar itu dilahirkan? Raja Herodes sangat terkejut anak-anak. Dia merasa dialah raja yang paling besar. Tapi ini kenapa ada raja yang dilahirkan? Wah, Raja Herodes jadi gelisah anak-anak. Terus dia memanggil para ahli Taurat, para imam. Para ahli Taurat, para imam itu mengatakan, iya emang benar ada raja yang besar itu lahirnya di Bethlehem. Waduh, Raja Herodes jadi merasa tidak senang karena dia merasa dialah raja yang besar dan tidak boleh ada yang lebih besar daripada Raja Herodes. Tidak ada yang boleh lebih hebat daripada Raja Herodes. Terus Raja Herodes bilang begini, orang-orang Majus, nanti kalau kamu sudah ketemu raja yang besar itu, kasih tahu ya, kamu kembali ke sini. Nah, aku akan ikut juga menyembah. Nah, kemudian
Orang-orang Majus ini meneruskan perjalanan karena sudah tahu letaknya di Bethlehem. Mereka berjalan lagi, mereka menuju ke Bethlehem. Mereka sangat bersuka cita anak-anak. Dan lihat tuh, ada bintangnya. Bintangnya itu menuntun. Bintang yang besar itu menuntun mereka hingga tiba di suatu tempat. Ya, tempatnya sederhana sekali. Dan orang-orang Majus ini sudah menyiapkan hadiah-hadiah buat Tuhan Yesus. Ada yang memberi emas, kemenyan, dan mur. Mereka menyembah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang Majus ini tidur? Maka Allah menjumpai mereka lewat mimpi. Mereka diberitahu jangan lagi kembali ke istana Raja Herodes, karena Raja Herodes ini mau melakukan tindakan yang jahat kepada bayi Yesus. Nah, anak-anak, orang Majus ini menurut. Mereka tidak mau lagi kembali ke kerajaan Raja Herodes, ya. Akhirnya mereka pulang lewat jalan lain. Nah, begitu anak-anak ceritanya. Mereka memberi persembahan, ya. Persembahan yang mereka punya, yang bagus diberikan kepada bayi Yesus. Nah, anak-anak juga loh, Puning juga lihat, sudah pada jempol semuanya. Kalau di kelas sekolah minggu, waktu itu kita masih bisa bertemu, Puning juga lihat kok, anak-anak hebat semua ya, memberi persembahannya sopan-sopan ya Kak Irma ya. Jadi memberi persembahannya, uangnya dilipat dengan baik. Tidak ada kok yang diremes-remes sampai kucel. Nah, memberikannya juga hebat-hebat semua. Datang ke depan, ke tempat teman yang membawa kantong persembahan, letakkan dengan baik. Tidak ada yang seperti ini. Dilempar. Is it good? No, ya. Tetot. Tidak boleh dilempar-lempar. Harus dengan sopan, ya. Letakkan dengan baik, dengan tangan kanan. Nah, anak-anak, bagus itu memberi persembahan kepada Tuhan dengan baik. Terus ada yang lain lagi nih. Puning juga lihat anak-anak semuanya taat seperti orang Majus tadi. Ketika diperingatkan jangan balik ke tempat Raja Herodes, mereka menurut kepada Allah. Anak-anak juga kan menurut kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, menuruti nasihat papa mama ya, menuruti nasihat kakak-kakak pembimbing, kakak-kakak sekolah minggu ya, dan juga melakukan semua hal yang baik. Itu juga persembahan, tidak berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, terus ada lagi nih, Puning jadi ingat waktu Natal yang lalu anak-anak juga memberikan persembahannya ya. Itu luar biasa sekali, menjadi berkat. Itu namanya melayani. Anak-anak menari ya waktu perayaan Natal. Itu persembahan juga, persembahan pujian kita, tarian kita bagi Tuhan. Itu anak-anak juga sudah memberikan yang terbaik, persembahan anak-anak. Nah, anak-anak, ayo kita seperti orang Majus ini, memberikan apa yang baik kepada Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum ditutup dengan doa, anak-anak kalau mau mengerjakan kerajinan juga boleh. Seperti ini nih contohnya ya. Tetapi kalau anak-anak tidak ingin memotong-motong kertas, anak-anak juga boleh gambar aja, bulat ya. Ada bolehlah 3 orang misalnya ya, untuk mengingat aja kisah tentang orang Majus. Anak-anak boleh kasih buletan atau kotak ya, ditulisi mas, kemenyan, dan mur, atau ditulis orang Majus. Silahkan, bebas saja ya, nanti kerjakan dengan mama. Atau kalian boleh juga gambar bagi yang sedang menggambar ya.
Terus setelah itu kirimkan ya ke balita kita ya, minta mama di-send ke guru kelas balita. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah selesai ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih, hari ini kami diingatkan cerita tentang orang Majus yang memberikan persembahannya yang baik bagi Tuhan Yesus. Kami juga ingin belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Minggu depan kami akan sekolah minggu lagi, dan biarlah kami terus tekun taat mengikuti ibadah sekolah minggu, sekalipun saat ini kami belum bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kami menyerahkan orang tua kami agar Tuhan terus memberkati mereka ketika mereka bekerja, dan hindarkan kami semua dari penyakit COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Salam, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.